Ya, juru dakwah dari kalangan para jin. Ya. Sebagaimana kita tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu waktu berdakwah kepada bangsa jin. Dan apa yang disampaikan Nabi, ya, bangsa jin sebagian mereka mendengar. Ya, jadi bangsa jin itu sama seperti manusia. Ya, ada yang muta'nya, ada yang ahli ibadahnya, ada juga yang ahli maksiatnya, ada juga yang berakidah manhaj salaf. Ya, ada juga yang berakidah selain akidah manhaj salaf. Sama mereka seperti kita. Ya. Makanya setiap yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada bangsa jin itu disebut sebagai munzirin. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Maka tak kala para bangsa jin, sebagian mereka menuju kepadamu. Ngapain? Yastami'una al-Qur'an. Jadi bangsa jin mereka mendengarkan Al-Quran. Di dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini kisah Masya Allah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke bangsa jin. Rasulullah berkata kepada Abdul Mas'ud, ya, ilzam makanak. Kau tetap di tempat ini, ya. Apapun yang kau dengar nanti setelah aku masuk hutan ini, jangan sekali-sekali engkau beranjak dari tempatmu. Karena apa, kata Rasul? Aku tidak menjamin keselamatanmu. Lihat para sahabat Rasulullah SAW. Begitu ya kuatnya mereka berpegang teguh apa yang dikatakan Nabi, itu akan mereka pegang. Abdullah bin Mas'ud tak kala melihat Nabi SAW sudah masuk, sudah menghilang, ya, Abdullah bin Mas'ud mendengar suara yang sangat mengerikan. Ya, tentu Abdullah bin Mas'ud khawatir dengan keselamatan Nabi. Tetapi apa? Karena dia telah mendengar nasihat Nabi, jangan kemana-mana walaupun kau mendengar sesuatu yang mengerikan, karena aku gak menjamin keselamatan. Setelah itu Nabi keluar dari hutan tadi. Apa kata Rasul? Kau dengar tadi? Iya, aku ingin pergi, tapi aku mendengar apa yang kau sampaikan, aku gak pergi. Kata Nabi, kalaulah kau tadi masuk ke dalam, aku tidak bisa menjamin keselamatan. Disinilah Nabi ternyata masuk ke dalam ingin menyampaikan Al-Quran kepada para bangsa jin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinn. Karena ada sebagian para jin menuju kepada Rasulullah SAW, yastami'una al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Masya Allah ya, para jin, Masya Allah ya. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tak kala Nabi datang kepada mereka, bangsa jin mengatakan, diam kalian. Ini bahasa saya ya, diam kalian. Qalu ansitu. Tapi kadang kita manusia lebih parah ya daripada bangsa jin. Orang baca Quran kita ketawa ya. Orang baca Al-Quran kita masih bisa berkoyok, bercerita ya. Qalu ansitu. Kalian diam. Falamma qudiya, maka tak kala Nabi telah selesai menyampaikan dakwah kepada mereka, wallau ila qaumihim munzirin. Sekelompok jin tadi ini kembali kepada kaumnya sebagai apa? Munzirin. Memberi peringatan. Dari ayat inilah setiap mubaligh dari kalangan bangsa jin dikatakan sebagai munzirin. Bukan Rasul, bukan Nabi. Qalu ya qaumana. Bangsa jin tadi mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa.
kami telah mendengar isi kitab yang telah diturunkan setelah Musa alaihissalam. Jadi mereka pernah dengar juga. Ya, Nabi Musa pernah menyampaikan juga kitab Tauratnya. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi ternyata Al-Quran itu sebagai pembenar, penjelas di antara keduanya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Masya Allah, ini ayat Masya Allah ya. Bangsa jin juga berdakwah mereka. Ya. Bangsa jin punya kajian juga. Ya. Bangsa jin juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini ya, kembali kita pada pelajaran kita ya. Dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Khalil Harras ya, bahasanya Rasul itu bashar, manusia. Berarti bukan dari kalangan jin. Dari kalangan jin gak ada yang namanya Rasul dan Nabi. Tapi istilahnya apa? Munzirin. Ya.